bosku. Jangan lupa subscribe, like and share channel Mapis Kempis ya bosku. Makasih. Bab 1751. Aku hanya akan membunuhnya. Seru semburan seru. Beberapa pria dan wanita berjas dan sepatu kulit segera berlari dan berhenti di depan Ye Junlin. Mulai sekarang, Su Zengji adalah milik kita. Tidak ada yang bisa bergerak. Wanita terkemuka itu menatap Ye Junlin dengan tajam. Ye Junlin tercengang. Orang-orang biasa ini masih ingin menghentikannya. Siapa kamu? Ekspresi Xiao Feng berubah. Dan dia menjelaskan. Tuan, mereka milik aliansi teknologi Shenlong. Laboratorium bertanggung jawab atas senjata ilmiah dan teknologi paling canggih di Daxia. Ini adalah yang terkuat di Daxia. Mereka juga muncul kali ini. Ini adalah Shenlong Science and Technology Alliance dan ilmuwan wanita termuda di Daxia, Nona Wenlei. Dia dan timnya baru saja mengembangkan senjata super. Menakutkan. Xiao Feng mendekati Ye Junlin berbisik selanjutnya ke telinganya. Jangan terlihat seperti orang biasa. Dia manis. Dia luar biasa. Ye Junlin tercengang ketika mendengar kata-kata itu. Sejak senjata pembunuh Dewa Su Zengji terungkap, tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani meremehkan orang-orang biasa ini. Begitu juga Ye Junlin. Orang-orang biasa ini akan meledak menjadi energi besar dengan cara yang tidak terduga. Bahkan mungkin ada situasi seperti itu. Misalnya, dalam pertempuran ratusan ribu prajurit yang mendominasi aliansi, mungkin yang terakhir adalah orang biasa. Dalam satu kata, satu sumber daya dapat membunuh ratusan ribu prajurit. Dalam pandangan Wenlei, sebagian besar prajurit ceroboh. Jadi dia tidak memiliki banyak kasih sayang untuk Ye Junlin. Biarkan saya memberitahu Anda sekarang bahwa kami telah membawa Su Zengji pergi. Mulai hari ini, dia akan menjadi anggota aliansi teknologi Shenlong. Wenlei berkata dengan nada bersemangat. Xiao Feng tidak berbicara. Rupanya ada yang menyapa. Su Zengji, yang terbaring di tanah, memandang Ye Junlin, dan dia menyeringai. Provokasinya jelas. Seolah memprovokasi Ye Junlin, dia berkata, bahkan jika kamu membawaku ke Daxia, kamu tidak akan bisa membunuhku. Jika tidak ada keberatan, kami akan membawa mereka pergi, dan formalitas telah selesai. Kata Wenlei. Orang-orang di belakangnya akan membawa Su Zengji pergi. Beri aku alasan. Tepat ketika Wenlei dan yang lainnya hendak membawa Su Zengji pergi, suara Ye Junlin terdengar. Semua orang memandang Ye Junlin. Aku membawa pria dari negara elang perang. Hidupnya milikku. Seharusnya aku membunuhnya sejak lama, tapi aku ingin dia dihukum di Daxia. Ye Junlin bertanya. Wenlei tertegun dan menatap langsung ke Ye Junlin. Kamu memang pahlawan Daxia. Aku mengagumimu untuk itu. Tapi tolong pertimbangkan situasi keseluruhan. Bagaimana menurutmu? Ye Junlin bertanya. Kejahatan Su Zengji tidak salah. Hukuman mati juga tidak salah. Tapi dia jenius tanpa kesempatan. Akan sangat disayangkan untuk membunuhnya secara langsung. Jika bakatnya dapat digunakan oleh kita untuk melayani Daxia, saya pikir apakah itu lebih baik daripada membunuhnya secara langsung. Selain itu, saya percaya bahwa Su Zengji juga memiliki hati pertobatan. Dia menyadari kesalahannya dan akan melayani Daxia dengan sepenuh hati. Begitu Wenlei selesai berbicara, suara Su Zengji segera terdengar, ya, itu benar. Saya sangat menyadari kesalahan saya. Saya meminta kesempatan untuk bertobat sekarang. Saya ingin bermain untuk Daxia. Dan saya bersedia untuk berbagi semua yang saya miliki dengan Anda. Di mata orang lain, Su Zengji mengakui kesalahannya secara positif dan sangat tulus. Hanya meminta kesempatan untuk menebus kesalahan. Tapi Ye Junlin tahu betapa palsunya anak ini. Dia hanya ingin hidup. Apakah kamu punya pertanyaan lain? Wenlei bertanya. Ye Junlin menggelengkan kepalanya. Aku tidak masalah. Aku akan membunuhnya. Bab 1752. Jangan mencariku saat terjadi kesalahan. Nada suara Ye Junlin tenang. Semua orang yang hadir tahu bahwa dia akan membunuh Su Zengji. Su Zengji lebih mengerti. Selamatkan aku. Selamatkan aku. Aku sudah tahu aku salah. Dan aku akan melakukan segalanya untuk menebusnya. Su Zengji buru-buru bersembunyi di belakang Wenlei dan yang lainnya. Wenlei membuka tangannya dan memblokir Ye Junlin. Jika kamu ingin membunuhnya, bunuh aku dulu dan melangkahi tubuhku. Wenlei menutup matanya dan gemetar. Tenang. Nilai Su Zengji terlalu besar. Sayang sekali membunuhnya.
Ayo lakukan. Tunggu dia memainkan nilainya. Lalu biarkan kamu menghadapinya. Jangan lakukan itu. Titik. Orang-orang di sekitar cemas. Karena takut Ye Junlin akan benar-benar melakukannya. Ini adalah nilai Su Zengji. Sekalipun dia berdosa. Namun dalam hal ini, masih banyak orang yang tidak ingin dia mati. Saya ingin dia bersinar dan memberikan permainan penuh untuk nilainya. Melihat bahwa Ye Junlin menamparkan Wen Lei dengan tamparan. Semua orang mengalami serangan jantung dan mati lemas. Pada akhirnya, Ye Junlin tidak menamparkan. Wen Lei membuka matanya dengan ketakutan dan menatap Ye Junlin dengan bingung. Ye Junlin berkata dengan dingin, apakah kamu yakin ingin membawanya pergi? Aku yakin. Kamu berharap dia bekerja untuk Daxia dan bakatnya. Orang ini berbahaya dan licik. Jika dia tidak dibunuh, dia akan selalu menjadi bahaya. Begitu dia berencana, itu akan menjadi bencana tanpa akhir. Apakah kamu mengerti? Ye Junlin mengingatkan. Tenggorokan Xiao Feng dan yang lainnya menggeliat. Su Zengji adalah seorang jenius. Betapa menakutkannya orang-orang yang bisa meneliti senjata pembunuh Tuhan. Hanya bahan peledak berjalan. Selama dia bergabung dengan aliansi teknologi Shenlong, kami akan bertanggung jawab atas semua yang terjadi. Selain itu, saya telah melihat penyesalannya. Dia pasti akan bertobat. Seperti bahaya, itu tidak akan pernah ada. Lainnya segera meyakinkan. Wen Lei ingin mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba menahannya. Dia juga sepertinya setuju dengan pernyataan Ye Junlin. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Aku akan membunuhmu. Jangan mencariku saat kau mengalami kecelakaan. Kata Ye Junlin. Dia tidak peduli. Su Zengji membunuhnya jika dia mau. Dia bisa membawa kembali kerajaan Perang Elang. Jika orang-orang ini tidak mendengarkan bujukan, maka serahkan kepada mereka. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Su Zengji tersenyum dan menatap Ye Junlin dengan arogan. Artinya menunggu dan melihat. Pada akhirnya, aliansi teknologi Shenlong membawa Su Zengji pergi. Namun, Wen Lei tidak terlalu lega. Dia menyarankan agar Su Zengji dijaga ketat dan dibatasi dari segala hal di masa depan. Untuk menghindari Su Zengji diam-diam membuat gerakan dan menciptakan bahaya. Nona Wen, Anda benar-benar terlalu memikirkannya. Tuan Su pasti akan bertobat. Saya bisa melihatnya. Selanjutnya, kami menyelamatkannya dan memberinya kondisi yang menguntungkan. Titik. Yang lain langsung keberatan. Wen Lei tidak mengatakan apa-apa. Hanya saja sudut mulut Su Zengji di dalam mobil membuat lengkungan gila. Tuan, kemana kamu akan pergi selanjutnya? Xiao Feng bertanya. Tentu saja itu tergantung pada Junjun dan Ziran. Ye Junlin tersenyum. Tuan, mereka masih di kota tanpa tanding. Fu Qiufeng hanya surga kelima, dan dia masih harus membimbing Junjun. Dia benar-benar aneh. Xiao Feng berkata dengan santai. Sekarang Ye Junlin bahkan membunuh master tingkat 7 jika dia ingin membunuh mereka. Fu Qiufeng adalah omong kosong. Ye Junlin segera menemui Li Ziran dan istrinya. Tetapi pada saat ini, sesuatu terjadi yang tidak diharapkan oleh Ye Junlin. Bab 1753, Janji dari Ye Junlin. Artinya, keluarga Baolong ingin melenyapkan orang-orang jahat yang bergabung dengan aliansi dominan sebelumnya. Mereka seharusnya membersihkannya sejak lama. Kebetulan Ye Junlin pergi ke War Eagle untuk membawa orang, jadi ditunda. Sekarang mereka akan menembak orang-orang ini satu per satu. Termasuk mereka yang menyerah kepada Ye Junlin sebelumnya dan menghilangkan bahaya ibu kota juga ada di antara mereka. Tapi Ye Junlin tidak tahu. Dia sekarang dalam perjalanan ke Peerless City. Cara ini. Perasaan yang paling jelas adalah bahwa yang kuat telah meningkat. Meskipun mereka menyembunyikannya lebih baik, Ye Junlin dapat merasakan aura kuat mereka, yang berbeda dari orang biasa. Di mata Ye Junlin, itu bersinar seperti matahari yang terik, dan mudah dibedakan. Segera, Ye Junlin datang ke Peerless City. Kota tak tertandingi masih secara naif mengolah Junjun dan Li Ziran sebagai masa depan. Sedikit yang mereka tahu bahwa Ye Junlin, Master Surgawi tingkat 6 di mata mereka, lelah membunuhnya. Bahkan Master tingkat ke-7 Ye Junlin mampu membunuhnya berturut-turut. Setelah Ye Junlin tiba, Wu Xuangcheng tidak menghentikannya dan membiarkannya masuk. Tuan kota berkata, kamu sudah lama tidak melihat Junjun. Aku akan membiarkanmu tinggal selama 2 hari lagi kali ini. Ye Junlin menggelengkan kepalanya. Tidak, aku di sini untuk membawa mereka pergi kali ini. Hah? Apa maksudmu?
Ekspresi penjaga kota tak tertandingi berubah, dan dia menatap Ye Junlin dengan curiga. Beritahu Fu Qiufeng, aku di sini untuk membawa orang kembali hari ini. Fu Qiufeng dan yang lainnya terlalu kecil. Aku harus membawa Junjun kembali. Lagi pula, kamu hanya bisa mengajari Junjun dasar-dasarnya. Ye Junlin mengatakan ini. Wajah orang-orang di sisi yang berlawanan berubah liar. Beberapa orang bergegas melaporkan berita itu. Segera setelah itu, Ye Junlin dikelilingi oleh 3 lapisan orang di seluruh kota Wushuang. Fu Qiufeng datang bersama yang lain. Li Ziran, Junjun beberapa orang masih sangat senang melihat Ye Junlin. Bagaimanapun, mereka semua tahu bahwa Ye Junlin pergi berperang, tetapi tidak ada berita. Namun, Fu Qiufeng menghentikan beberapa orang. Tunggu sekarang. Aku punya sesuatu untuk dikatakan padanya. Fu Qiufeng memandang Ye Junlin dan bertanya, apa? Kamu ingin membawanya pergi? Ye Junlin mengatakan ini. Seluruh kota Peerless marah. Ada suara-suara marah di semua tempat, dan semua orang dengan wajah memerah dan leher tebal ingin memberi Ye Junlin pelajaran. Fu Qiufeng dan beberapa tetua juga marah. Wu Shuangcheng adalah faksi kecil. Jadilah lucu. Apakah mereka lemah? Surga lapis kelima Fu Qiufeng adalah penguasa mutlak. Ye Junlin mengabaikan kemarahan semua orang, dan berkata dengan ringan, tentu saja aku bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Tidak peduli apa yang kamu katakan, kamu telah membayar untuk Junjun. Yah, aku, Ye Junlin, berutang budi padamu. Jika kamu menghadapi kesulitan apapun di masa depan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau masalah, Anda dapat meminta saya untuk mencoba. Akan gila untuk memberitahu orang lain tentang janji Ye Junlin. Salah satu janjinya terlalu besar. Dia membunuh puluhan ribu Master Wu Zongtian sebelum dan sesudahnya, kan? Salah satu janjinya tak terbayangkan. Tapi di mata semua orang di Peerless City, janjinya tidak ada artinya. Pergi. Apa gunanya menemukanmu ketika kami mengalami kesulitan? Kamu benar-benar sakit. Titik. Kata-kata sederhana Ye Junlin benar-benar membuat marah semua orang di kota Wushuang. Aku akan mengambilnya sekarang. Mulai sekarang. Itu tidak ada hubungannya denganmu Wu Shuangcheng. Tapi janjiku selalu berlaku. Setelah berbicara, Fu Qiufeng benar-benar marah. Aku akan melihat bagaimana kamu akan membawa orang pergi hari ini. Bab 1754, beraninya mereka. Ya, Anda tidak ingin membawa orang pergi. Bukan giliran Anda untuk berbicara di kota Wushuang. Semua orang di kota Wushuang mengambil sikap keras. Mereka kuat seperti awan. Bagaimana mereka bisa takut pada Ye Junlin? Ye Junlin tersenyum. Seperti antek-antek dari kota Peerless ini, Ye Junlin tidak tahu berapa banyak yang telah dia bunuh selama ini. Terlalu lemah. Tidak ada bedanya dengan orang biasa yang tidak berdaya. Ini seperti membunuh ayam. Junjun, ayah akan mengantarmu pulang. Ye Junlin melangkah maju dan memeluk Junjun, menarik Li Ziran dan Zhou Nanyan untuk pergi. Minggir. Saya pikir dia berani mengambil langkah keluar dari kota tanpa tanding. Fu Qiufeng marah. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka secara otomatis menyerah. Ye Junlin tidak peduli dan melanjutkan dengan mereka bertiga. Jika kalian bertiga berani melangkah keluar dari gerbang kota tanpa tanding, kamu tidak akan pernah kembali. Fu Qiufeng berteriak dengan marah. Dia percaya bahwa Li Ziran enggan pergi. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan besar. Dia percaya bahwa tidak ada yang akan menolak. Namun, Ye Junlin tidak memberi mereka kesempatan untuk berhenti dan pergi dengan beberapa orang. Melihat beberapa orang meninggalkan kota Wushuang, Fu Qiufeng dan yang lainnya tercengang. Benar-benar pergi. Apa yang sekarang harus dilakukan penguasa kota? Yang lain bertanya. Ya, jika Junjun ini meninggalkan kota Wushuang, masa depan kita akan benar-benar hilang. Tidak terbayangkan membiarkan kekuatan lain mengambilnya. Titik. Wajah Fu Qiufeng sama tidak nyamannya dengan memakan lalat, dan dia segera memerintahkan, kejar, cepat dan kejar mereka. Pastikan untuk menangkap orang kembali. Turun. Bahkan semua orang akan mengambil Junjun kembali. Tepat ketika penguasa kota Wushuang hendak keluar untuk menangkap Junjun, tiba-tiba ada ledakan. Beberapa sosok turun dari langit dan berdiri di tembok kota, dan mereka adalah Xiao Feng dan yang lainnya. Merasakan aura kuat Xiao Feng dan yang lainnya, semua orang di kota Wushuang tercengang. Fu Qiufeng berseru, kamu adalah Xiao Feng. Nama orang itu, bayangan pohon.
Xiao Feng terkenal di Liga Dominasi. Siapa yang tahu? Kalian benar-benar berani. Putri siapa yang berani ditangkap? Xiao Feng berkata dengan dingin. Apalagi? Fu Qiufeng menyadari ada yang tidak beres. Izinkan saya bertanya kepada Anda. Siapa yang mengalahkan aliansi Dominion beberapa waktu lalu? Meskipun klan Baolong yang akhirnya bergerak, catatan utamanya adalah prajurit yang luar biasa itu. Fu Qiufeng menjawab dengan jujur. Baru-baru ini, seorang ahli dari Daxia pergi ke negara elang perang untuk membawa Su Zengji kembali. Dan dia tahu tentang fakta bahwa dia bahkan membunuh master tingkat 7. Ya. Tidak terbayangkan bahkan membunuh master tingkat 7. Xiao Feng berkata dengan bangga. Kalau begitu izinkan saya memberitahu Anda. Dua hal ini dilakukan oleh satu orang. Dan itu adalah orang yang tepat di depan Anda. Yaitu, Tuanku Ye Junlin. Begitu Xiao Feng mengucapkan kata-kata ini, seluruh kota tanpa tandingan menjadi sunyi senyap. Semua orang tercengang. Orang yang membalikkan keadaan ternyata adalah ayah Junjun. Orang biasa itu. Ternyata dia sangat sombong. Dia selalu memandang rendah Wu Shuangcheng. Dan dia selalu mengejek mereka karena lemah. Di depan yang kuat yang terus-menerus memenggal langit ketujuh, mereka sama lemahnya dengan semut. Dia benar. Junjun mengirim mereka ke sini untuk meletakkan fondasi. Fu Qiufeng berlutut langsung ke tanah. Yang lain berkeringat dingin. Takut mati. Mereka bahkan ingin membunuhnya. Bagaimana mereka bisa mendapatkan ide seperti itu? Li Ziran, yang telah meninggalkan Wu Shuangcheng, mulai khawatir. Kamu bilang Wu Shuangcheng tidak akan mengejarmu, kan? Bab 1755. Yang paling penting adalah reuni orang biasa. Ye Junlin hendak berbicara, tetapi melihat banyak orang berlari di belakangnya. Pemimpinnya adalah Fu Qiufeng. Dia membawa banyak orang untuk mengejar Ye Junlin dan mereka. Ye Junlin mengerutkan kening. Dalam hati saya mulai berduka atas ketidakefektifan Xiao Feng. Dan dia bahkan tidak bisa melakukan hal ini dengan baik. Li Ziran dan yang lainnya ngeri ketika mereka melihat sekelompok besar orang datang. Ketika mereka hendak berteriak, mereka tidak ingin menggerakkan Fu Qiufeng. Tetapi mereka berteriak. Melihat Ye Junlin, semua orang sepertinya melihat hantu. Fu Qiufeng memimpin semua orang untuk segera mengubah arah dan berlari ke hutan gunung terdekat. Ternyata Fu Qiufeng dan yang lainnya tidak mengejar Ye Junlin. Sebaliknya, pergi ke pemakaman pemilik kota tua untuk memeriksa. Untuk membuktikan siapa yang menyelamatkan Junjun dari Sekte Dewa Hitam. Mereka sangat aneh. Bukankah mereka mengejar kita? Li Ziran dan yang lainnya mengungkapkan keraguan mendalam tentang perilaku Fu Qiufeng. Setelah Fu Qiufeng dan yang lainnya datang ke makam penguasa kota tua, mereka segera meminta orang untuk membuka makam. Ketika mereka melihat mayat mumi di peti mati, semua orang mengerti. Tidak ada master kota tua sama sekali. Tuan kota tua sudah mati. Ye Junlin yang menyelamatkan Junjun di awal, dan dialah yang menghancurkan Black God Cult. Dia mengatakannya, tetapi tidak ada yang percaya. Semua orang menghubungkan semuanya dengan penguasa kota tua. Ngomong-ngomong, apakah Tuan Ye pernah berkata untuk membantu kami? Fu Qiufeng bertanya. Tepat. Kita harus menghargai kesempatan ini. Ternyata itu putrinya. Kalau tidak bagaimana bisa ada bakat setinggi itu? Ye Junlin membawa ketiganya kembali ke rumah Jiang Bei. Kakek nenek secara alami senang melihat Junjun. Setelah mendengar bahwa Junjun meninggalkan kota Wushuang, Li Wenyuan dan yang lainnya tidak puas. Lupakan saja. Lupakan saja. Melihat Junjun setiap hari lebih baik daripada pergi ke kota tanpa tandingan. Zhao Yalan dan Zhou Yingying memeluk Junjun dengan erat. Bagi orang-orang biasa ini, reuni keluarga adalah hal yang paling penting. Apalagi ketika krisis nasional dipertaruhkan beberapa waktu lalu, semua orang sudah terbiasa berpisah dan memahami pentingnya kasih sayang keluarga. Terutama keluarga Li Zhao melarikan banyak orang. Ketiga orang tua itu sangat merindukan Junjun. Jadi bahkan jika Ye Junlin membawa Junjun kembali, mereka tidak mengatakan apa-apa. Paman dan paman, mereka semua pergi ke Zanying Country. Li Ziran terkejut mengetahui hal ini. Ye Junlin tersenyum tak berdaya. Dia juga melihat mereka di War Eagle Country dengan matanya sendiri. Ngomong-ngomong, berita baru saja datang bahwa War Eagle Nation mengusir banyak orang yang melewati Daxia. Biarkan sekelompok orang ini berlari keluar. Lebih baik sekarang. Pantas mendapatkannya. Li Wenyuan mengutuk.
Rupanya berita deportasi ini telah menyebar ke seluruh dunia. Ah, apakah sangat menyedihkan? Li Ziran bertanya. Ya, itu tergantung pada Master Misterius Daxia, yang memasuki negara elang perang sendirian dan membawa Su Zengji kembali. Benar-benar membuat marah negara elang perang. Itu sebabnya dia melakukan tindakan balas dendam seperti itu. Li Wenyuan menjelaskan. Dan aku mendengar bahwa Tuan Misterius itu dikirim oleh klan Baolong. Klan Baolong benar-benar cukup kuat. Dengan mereka di sekitar, Daxia harus stabil. Titik. Saat ini, terdengar suara langkah kaki di luar. Ternyata wanita tua dari keluarga Li dan Li Tianhao datang. Begitu mereka memasuki pintu, mereka datang langsung ke Ye Junlin. Apa yang terjadi dengan kakek nenek? Li Ziran bertanya. Bukan anak-anak yang tidak berbakti itu. Mereka diusir dari negara elang perang, kehilangan identitas dan properti mereka, dan sekarang mereka ditinggalkan di hutan belantara. Bab 1756. Orang dewasa bertanggung jawab atas tindakan mereka. Beberapa orang menyatakan tujuan mereka. Semua orang tercengang. Ternyata mereka ingin Ye Junlin membawa orang-orang itu kembali dan mengembalikan kewarganegaraan dan identitas Daxia mereka. Tidak peduli bagaimana beberapa orang tua memarahi mereka. Tidak peduli bagaimana mereka mengkhianati leluhur mereka. Tetapi ketika sesuatu terjadi, bagaimana mereka bisa yakin bahwa putri mereka menderita di luar? Namun, sulit bagi mereka untuk menyelamatkan mereka sekarang. Pertama, selama periode spesial saat ini, tidak ada yang bisa meninggalkan Daxia. Kedua, Li Wenfei, Li Wenhai dan yang lainnya tidak memiliki identitas sama sekali, sehingga mereka tidak dapat memasuki Daxia. Sekarang bahkan para prajurit tidak terkecuali. Karena munculnya keluarga Baolong dan kemenangan pertempuran pertama melawan aliansi dominan. Sekarang para pejuang tidak bisa lagi gegabah. Mereka harus mematuhi perintah Yan Longwei. Bahkan jika mereka ingin mengambilnya kembali, berdasarkan 2 poin ini, mereka tidak berdaya. Saya baru saja mendengar bahwa Ye Junlin kembali. Mereka buru-buru datang ke Ye Junlin. Menurut identitas Ye Junlin, mengambil dan memulihkan identitasnya adalah masalah kata-katanya. Terlalu sederhana. Mereka benar-benar mengkhianati Daxia dan nenek moyang mereka. Tapi ketika kita menjadi orang tua dan kakek nenek, bisakah kita menyaksikan mereka mati di negara asing? Kami memutuskan untuk membawa mereka semua kembali, dan kami akan dimarahi ketika dimarahi. Bukan apa-apa. Ye Junlin, kami sengaja datang kepadamu, hanya ingin kamu menjemput orang. Ya, kamu harus menjemput orang dan mengembalikan mereka ke kewarganegaraan Daxia. Wanita tua dan yang lainnya sangat sopan kepada Ye Junlin untuk pertama kalinya dalam 2 tahun terakhir. Apakah mereka telah meninggalkan kewarganegaraan Daxia? Ye Junlin bertanya. Nah, anak-anak yang tidak berbakti ini, yang mengira Daxia akan binasa, lari satu persatu, dan mereka tidak patuh. Seru Wu Mulan. Ye Junlin tersenyum. Kalau begitu mereka semua sudah dewasa, kan? Ya, ada apa? Li Tianhao menjawab tanpa sadar. Karena mereka sudah dewasa, mereka harus bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Saya percaya bahwa mengkhianati Daxia jelas bukan tindakan impulsif mereka. Setelah meninggalkan Daxia, tidak peduli apakah itu baik atau buruk, mereka semua bertanggung jawab. Ye Junlin berkata dengan serius. Hah? Kamu? Apa maksudmu? Baru kemudian beberapa orang bereaksi. Maksudku sangat sederhana. Aku tidak akan pergi. Karena mereka telah meninggalkan Daxia, mereka tidak akan pernah kembali. Aku juga akan mengeluarkan perintah. Mereka yang meninggalkan Daxia pada awalnya tidak boleh kembali. Akomodasi tidak diperbolehkan. Ye Junlin dengan sikap tegas. Semua orang yang hadir tercengang. Kamu berani? Teriak wanita tua itu. Kenapa aku tidak berani? Ye Junlin mencibir. Sejak mereka pergi, mereka bukan dari Daxia lagi. Jadi tidak perlu kembali lagi. Apa yang kamu bicarakan? Bagaimanapun, kami adalah keluarga. Kami tidak dapat memiliki Wen Tao dan orang lain bergesekan denganmu. Balas dendam. Wu Mulan segera berkata. Ya, sebuah keluarga. Apakah kamu melihat mereka mati di luar? Raja macam apa kamu sekarang? Tidakkah kamu mengenali 6 kerabat? Apakah kamu ingin membunuh mereka dengan benar? Semua orang berkata dengan ribut. Bahkan Zhou Yingying dan Zhao Yalan juga membujuk. Ye Junlin bukanlah masalah besar. Sudahkah kamu mengaturnya?
Kamu harus mengatakan sepatah kata pun. Lihat apa yang telah dilakukan orang tua itu dengan susah payah. Wanita tua itu memikirkan sesuatu, dan buru-buru meminta Li Ziran untuk membujuk. Li Ziran berdiri di samping Ye Junlin. Saya mendengarkan Junlin. Yah, saya tidak peduli tentang masalah ini. Apa yang mereka sukai? Bab 1757, Penggemar yang Malang. Ye Junlin mengambil sikap tegas dan tidak memberikan kesempatan sama sekali. Biarkan mereka berjuang sendiri. Tidak hanya itu. Ye Junlin segera mengeluarkan perintah. Setiap orang yang sebelumnya telah meninggalkan kewarganegaraan Daxia tidak diizinkan memasuki Daxia lagi, apalagi mengembalikan identitas mereka. Perintah ini diberikan oleh Ye Junlin sendiri. Tidak peduli apa identitas pihak lain, itu tidak akan berhasil. Ketika pesanan ini keluar, itu menyebabkan ketidakpuasan banyak orang. Sekarang Daxia menunjukkan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, kebanyakan orang yang tinggal di luar negeri tidak begitu bahagia. Bagaimanapun, semua sumber daya jaringan ada di Daxia, dan uangnya juga ada di Daxia. Di luar negeri, mereka hanya mengambil uang mereka. Akan selalu ada hari untuk makan. Dan mereka menemukan bahwa negara-negara asing mengeksploitasi nilai mereka. Tidak benar-benar menyambut mereka. Mereka akan ditendang keluar suatu hari ketika nilai mereka terkuras. Terutama gerakan besar War Eagle Country baru-baru ini membuat mereka sangat menyadari hal ini. Musim panas adalah yang terbaik. Mereka harus kembali ke Daxia sesegera mungkin. Oleh karena itu, di bawah berbagai faktor, mereka yang melarikan diri sebelumnya ingin kembali. Bahkan beberapa selebriti dan orang kaya sudah membeli tiket dan ingin terbang kembali. Akibatnya, Ye Junlin tiba-tiba memberi perintah seperti itu, yang membuat banyak orang tercengang. Beberapa orang tua hanya bisa memarahi Ye Junlin karena tidak mengenali 6 kerabatnya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Setelah perintah Ye Junlin dikeluarkan, semua tempat dengan cepat menerapkannya. Namun, itu disambut dengan banyak tentangan dan perlawanan. Beberapa orang mengandalkan kekuatan dan status mereka untuk memaksa masuk, dan kedua belah pihak bahkan bentrok. Keesokan harinya, Ye Junlin menerima telepon dari Xiao Feng untuk mengatakan sesuatu yang penting. Ternyata pelabuhan terbesar di kota Jianghai akan segera tiba dengan kapal pesiar 10.000 ton. Para penumpang di kapal pesiar ini semuanya adalah selebritas kaya dan terkenal yang telah meninggalkan kewarganegaraan Daxia sebelumnya. Sekarang bahaya Daxia terangkat. Orang-orang ini ingin kembali. Akibatnya, perintah Ye Junlin menghalangi rencana mereka untuk kembali ke Daxia. Jadi beberapa dari mereka berada di Dongdao, dan bintang-bintang kaya dan terkenal dari negara bintang berkumpul. Mereka akan kembali bersama. Jadi mereka menyewa kapal pesiar dan kembali dengan ribuan orang kelas atas. Menurut mereka, semua kapal pesiar mereka adalah elit. Dimanapun mereka berada, mereka berharga. Mereka percaya bahwa Daxia tidak akan menolak kelompok elit mereka. Terlebih lagi, kapal pesiar penuh dengan makhluk yang kuat dan kuat. Siapa yang berani berhenti? Yang lebih menakutkan lagi adalah bahwa bintang besar dan selebriti internet di kapal pesiar benar-benar merilis berita bahwa mereka akan kembali ke Daxia dan meminta penggemar untuk menjemput mereka. Puluhan ratusan selebritas dan selebritas internet kembali begitu berita itu keluar. Fans mereka gelisah. Pelayaran tiba pukul 12 siang. Para penggemar ini datang ke pelabuhan lebih awal pada pukul 5 atau 6 untuk mendapatkan tempat duduk. Dan mereka semua ingin menjadi yang pertama menerima bintang favorit mereka. Bagian yang sulit adalah meningkatnya jumlah penggemar. Menurut berita yang dikirim oleh Xiao Feng, pelabuhan tersebut telah mengumpulkan 50.000 penggemar, dan jumlahnya masih terus bertambah. Dia tidak bisa menangani ini. Baru saat itulah Ye Junlin meminta bantuan. Wajah Ye Junlin sangat berubah setelah mendengar ini. Kelompok aktor ini benar-benar memiliki sarana untuk membuat trik seperti itu dan membiarkan penggemar mengambilnya. Ini benar-benar mustahil untuk ditangani oleh orang biasa. Anda tidak bisa mengalahkan penggemar atau mengusir penggemar. Dalam hal ini, dampaknya akan terlalu besar. Oleh karena itu, bahkan jika Xiao Feng adalah master tertinggi, dia tidak berdaya dalam menghadapi masalah ini. Apalagi dengan semakin banyak penggemar, sulit untuk dikendalikan. Tunggu aku. Aku akan menangani ini secara langsung. Ye Junlin segera pergi ke pelabuhan kota Jianghai. Penggemar ini sangat menyedihkan. Mereka bahkan tidak tahu bahwa mereka telah digunakan. Bab 1758.
kembali padaku. Ye Junlin duduk di helikopter dan melihat kerumunan penggemar di tanah. Dia hanya bisa menghela nafas. Sekelompok orang yang tidak bersalah. Langkah ini sangat kejam. Gunakan kipas untuk melawan kita. Begitu kita memiliki akses, itu pasti akan berdampak besar. Xiao Feng menjelaskan setelah melihat Ye Junlin. Xiao Feng juga orang yang sangat cerdas, tetapi dia tidak mudah dihadapi dalam situasi ini. Tidak bisa menggunakan kekuatan. Saat ini, jumlah penggemar mendekati 100.000. Pelabuhan kecil itu penuh sesak. Ketika Ye Junlin tiba, kapal pesiar dari Xingguo juga telah tiba di pelabuhan. Segera, di dek kapal pesiar, ribuan elit mengawasi pelabuhan. Ketika mereka melihat jumlah penggemar yang padat, semua orang tersenyum. Bintang-bintang terkemuka, Gao Xiangcheng dan Xiong Suebing, bahkan lebih bersemangat. Lihat, apakah solusi kita baik-baik saja? Ternyata para penggemar datang dengan ide itu. Semakin banyak penggemar datang, semakin sedikit Dacia berani menargetkan mereka. Jadi sebelum berangkat, mereka menghipnotis para penggemar untuk naik kapal. Tak hanya itu, mereka juga mengundang puluhan media ternama internasional dalam pelayaran tersebut. Dengan cara ini, bahkan jika mereka diusir, media ini akan menerbitkan berita yang akan berdampak besar. Saya harus mengatakan, mereka sangat pintar. Banyak persiapan telah dilakukan agar Dacia tidak punya alasan untuk mengusir mereka. Di bawah opini publik dari semua pihak, mereka hanya dapat diizinkan masuk ke Dacia dan memulihkan identitas mereka. Mereka dapat terus menghasilkan uang dan terus memiliki status tinggi di Dacia. Pelarian sebelumnya dari Dacia tidak berpengaruh pada mereka sama sekali. Bang! Akhirnya kapal pesiar itu merapat di pelabuhan. Fans ini mulai gila. Tidak bisakah Anda senang melihat begitu banyak bintang dari dekat? Para penggemar bergegas mendekat, tapi untungnya Xiao Feng mengatur orang-orang terlebih dahulu untuk mencegah mereka keluar. Tapi hanya memblokir. Kelompok penggemar ini bisa lepas kendali jika sesuatu terjadi secara tiba-tiba. Ini tidak bisa menghentikan mereka sama sekali. Gao Xiangcheng. Xiong Suebing. Selamat datang kembali. Selamat datang. Selamat datang. Sambutan hangat. Pintu Dacia selalu terbuka untukmu. Selamat datang kembali. Titik. Fans gila berteriak. Postur seolah-olah siapapun yang berani menghentikan bintang-bintang ini. Mereka sama seperti siapapun yang putus asa. Hampir 100.000 penggemar berteriak bersama. Adegan itu terlalu megah. Xiao Feng dan yang lainnya tidak bisa menghentikannya jika mereka mau. Situasinya lebih serius dari yang mereka kira. Mereka hanya perlu berani mengatakan sepatah kata pun. 100.000 penggemar ini bisa memakannya. Belum lagi dampaknya. Setelah berhenti di pelabuhan, Gao Xiangcheng dan yang lainnya membiarkan media internasional keluar terlebih dahulu. Ini adalah perusahaan media Koreano. Satu di Dongfangzhou. Ini adalah perusahaan media Kevin terbesar di Asia Barat. Titik. Media ini mulai memperkenalkan identitas mereka segera setelah mereka berlayar, dan menggunakan peralatan untuk memulai syuting, bahkan siaran langsung. Melihat ini, Xiao Feng merasa sakit kepala. Dengan cara ini, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memblokir berita. Kecuali media ini dibunuh. Tapi bagaimana mungkin? Hal-hal yang lebih serius dari yang mereka pikirkan. Xiao Feng mengepalkan tinjunya. Saya khawatir masalah ini sulit ditangani. Atau tidak dapat ditangani. Pada saat ini, para elit seperti Gao Xiangcheng turun dari kapal satu persatu. Aku yang mengecewakanmu. Kembalilah. Bab 1759. Situasinya meningkat. Terdengar seperti guntur yang teredam. Semua orang yang hadir ketakutan. Terutama para elit yang baru turun dari kapal. Semuanya berhenti dan menatap kosong ke kejauhan. Saya melihat Ye Junlin berjalan perlahan dari stasiun. Ye Junlin mengejutkan semua orang sekarang. Bahkan Xiao Feng dan yang lainnya ketakutan. Dalam pandangan Xiao Feng, masalah ini harus ditangani dengan lembut. Selesaikan ketika Anda bisa menegosiasikannya, dan jangan menyelesaikannya dengan cara yang memaksa. Semakin sulit untuk menghadapinya. Ini bisa dibilang cara paling bodoh untuk menangani ini. Akibatnya, tepat setelah mereka selesai berpikir seperti ini, Ye Junlin berteriak. Mereka juga tercengang. Apa yang Ye Junlin lakukan? Apakah Anda ingin mengambil cara tersulit untuk menyelesaikan ini? Setelah puluhan detik, Gao Xiangcheng dan yang lainnya merespons satu persatu.
Apa yang kamu bicarakan? Xiong Suebing bertanya dengan gemetar. Aku menyuruhmu untuk kembali. Kalian, jangan menginjakkan kaki di tanah Daxia lagi. Kembalilah. Ye Junlin mengucapkan kata demi kata. Suara itu seperti guntur, sangat ketakutan sehingga pupil semua orang menyusut, dan kaki yang baru saja keluar ditarik paksa. Gao Xiangcheng dan yang lainnya memang takut dengan aura kuat Ye Junlin. Tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Tetapi ribuan penggemar di belakangnya tidak setuju. Berani memperlakukan idola mereka seperti ini. Mereka tidak berani. Apa katamu? Biarkan mereka kembali. Apa hakmu? Mereka semua adalah elit, dan Daxia akan rugi jika mengusir mereka. Anda menggunakan cara yang keras jika tidak. Jangan salahkan kami karena tidak setuju. Titik. Ya, kami tidak setuju. Kami tidak setuju. Titik. Para penggemar mulai gelisah, dan mereka di luar kendali. Puluhan media internasional bergegas merekam kejadian tersebut. Semarakkan berita-berita ini. Ketika Gao Xiangcheng dan yang lainnya melihat ini, mereka semua tersenyum. Tidak peduli seberapa tirani orang-orang ini, mereka memiliki penggemar yang menutupi mereka. Dia memandang Ye Junlin dengan bangga. Ya, keluarga dan penggemar saya benar. Menolak kami adalah kerugian Daxia. Saya menyarankan Anda untuk melihat situasinya dengan jelas, dan dengan patuh mengundang kami kembali ke Daxia. Ini yang Anda inginkan. Saya melakukannya. Xiong Suebing juga menggemakan. Itu benar. Nilai yang kami bawa tidak ada bandingannya. Saya memiliki 17 juta penggemar. Apa Anda berani menyuruh saya untuk kembali? Banyak investasi yang bisa saya bawa. Yah, saya punya ratusan pabrik. Berapa banyak pekerjaan yang bisa saya berikan? Titik. Para elit ini semua angkat bicara satu persatu. Banyak dari apa yang mereka katakan itu benar. Tapi ada satu hal. Mereka tidak hanya memberi, mereka juga meminta. Tanpa Daxia, dari mana mereka berasal dari penggemar, dari mana mereka berasal dari aset, dan dari mana mereka berasal dari pabrik. Bukankah karena Anda tidak bisa bergaul di negara asing, dan Anda hanya ingin kembali ke negara Anda untuk mendapatkan keuntungan dari rekan-rekan Anda? Begitu tinggi dan tinggi, sebenarnya, demi mereka sendiri. Baiklah, kami mendukungmu. Jika ada yang berani mengusirmu. Kecuali jika kamu melangkahi kami. Ya, kami memblokir. Saya pikir siapa yang berani berhenti. Titik. Para penggemar sangat mudah terharu. Setelah beberapa kata dari para idola, darah mereka mendidih. Begitu Ye Junlin ingin menghentikan orang, mereka akan berdiri di depan. Melihat para penggemar bekerja, mereka semua tertawa. Mereka semua memandang Ye Junlin dengan arogan. Bab 1760, berarti sulit. Semua orang menyambut kembali sang idola. Selamat datang. Titik. Fans mulai bersorak. Beberapa penggemar bahkan melepaskan diri dan bergegas ke depan untuk menemui idola mereka. Gao Xiangcheng dan yang lainnya memanfaatkan situasi ini untuk turun satu persatu. Selama mereka datang ke Daxia, memulihkan identitas mereka tidak lagi menjadi masalah. Yang paling penting sudah selesai. Ribuan elit menginjakkan kaki di tanah Daxia dengan bangga, dan mata banyak orang masih memprovokasi Ye Junlin. Xiao Feng tampak jelek. Hal-hal berkembang menjadi pemandangan yang tidak ingin mereka lihat. Ini di luar kendali sekarang. Hanya bisa menonton tanpa daya. Tidak ada cara damai, apalagi cara kekerasan. Siapa yang mengecewakanmu? Pada saat ini, suara Ye Junlin terdengar. Hah. Semua mata di lapangan terfokus pada Ye Junlin. Saya melihat Ye Junlin berjalan menuju kerumunan langkah demi langkah, dan kemudian berhenti di seberang mereka. Ye Junlin menginjak garis, dan dia berkata dengan dingin, saya melihat siapa yang berani mengambil langkah maju. Siapa yang berani menginjak garis ini, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Xiao Feng dan yang lainnya marah ketika mereka melihat Ye Junlin, dan merasa gelisah di hati mereka tanpa henti. Tuan, apakah ini tidak pantas? Itu tidak akan menjadi masalah besar, kan? Xiao Feng berbisik di telinga Ye Junlin. Jika terjadi kesalahan, aku yang bertanggung jawab sendiri. Ye Junlin tegas. Kenapa kamu begitu mendominasi? Kamu pikir kamu siapa? Titik. Para penggemar mulai tidak setuju. Gao Xiangcheng tersenyum dan berkata, saya ingin melihat apa yang terjadi ketika saya keluar dari garis ini. Gao Xiangcheng memandang Ye Junlin dengan arogan.
dan melewati garis yang ditentukan oleh Ye Junlin dalam 2 langkah. Apa yang akan kamu lakukan denganku? Gao Xiangcheng memandang Ye Junlin dan mencibir. Ye Junlin mengerutkan kening, dan dia menatap Gao Xiangcheng. Boom! Detik berikutnya, Ye Junlin mengangkat kakinya dan meledakkan Gao Xiangcheng. Gao Xiangcheng melintasi parabola di udara, dan kemudian menghantam dek kapal pesiar dengan keras. Pada saat ini, semua orang tercengang. Tidak ada yang berharap untuk melakukannya. Ini masalah besar. Xiao Feng berkata dengan suara rendah. Kamu gila. Kamu berani memukul seseorang. Siapa kamu? Kamu berani memukul seseorang. Orang-orang yang bereaksi menjadi marah satu demi satu, menuduh Ye Junlin. Namaku Ye Junlin, dan aku yang memberi perintah itu. Kata Ye Junlin. Kalau begitu kamu tidak bisa mengalahkan orang. Dia adalah seorang superstar dengan 20 juta penggemar. Beraninya kamu. Ya, kenapa kamu? Cepat minta maaf. Semua orang marah. Ye Junlin tersenyum ringan dan mengepalkan tinjunya. Menurutmu apa yang aku andalkan? Mengandalkan ini. Boom. Dengan lambaian tangan kanannya, kekuatan tak terlihat mendorong semua penggemar di depannya menjauh. Para penggemar ini tidak mengerti apa yang sedang terjadi, jadi mereka didorong ke belakang Ye Junlin. Tidak hanya itu, Ye Junlin juga mendirikan dinding udara yang tidak terlihat di depan semua penggemar. Para penggemar gelisah dan ingin bergegas satu persatu. Bang bang bang. Satu demi satu terhalang oleh dinding udara yang tak terlihat. Sementara semua orang marah, mereka ketakutan. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, mereka tidak bisa menembus dinding udara. Ye Junlin sendirian menghentikan 100.000 penggemar. Ribuan orang di depan Xiong Bingsui dan yang lainnya semuanya tercengang. Mereka memikirkan berbagai macam kejutan. Aku hanya tidak menyangka Ye Junlin begitu tangguh. Ye Junlin memandang semua orang dan mencibir, mau datang ke Daxia. Tidak mungkin. Kembalilah. Aku tidak percaya kamu bisa mengambil tanggung jawab sebesar itu. Jangan pergi. Aku akan melakukannya sendiri. Bersambung.